Bagaimana dengan pengobatan yang lagi viral? Titik, titik, titik. Apakah benar itu adalah tibun nabawi? Maka jawabannya saya ingatkan nih, terutama kepada yang punya punya jurus itu. Ya, saya ingatkan, tidak semua yang herbal tibun nabawi. Ya, tidak semua yang herbal tibun nabawi. Paham maksudnya? Yang tibun nabawi, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ada hadisnya. Adapun yang tidak ada hadisnya, maka tidak menjadi tibun nabawi. Seperti misalkan tempe, di Arab nggak ada tempe. Apakah kemudian dia tibun nabawi? Enggak. Tidak semua yang herbal tibun nabawi. Itu satu. Ya, dan harus terima itu dia. Tidak semua yang herbal tibun nabawi. Yang ada tibun nabawi, zam-zam, madu, ya, kemudian daun bidara, kemudian yang kurma, nabi dari kurma, air rendaman kurma, tibun nabawi. Oke, kita percaya. Tetapi tidak semua yang herbal tibun nabawi. Saya nggak tahu kunyit ada nggak di Arab? Pernah nggak ada dalam hadis Rasul kunyit? Wa ma adraka ma kunyit? Nggak ada. Ya, itu satu. Dan itu harus diterima nasihat itu. Dua, yang kedua, cara sehat menurut Rasulullah SAW mudah. Satu, kulu halalan thayyiban. Makanlah yang halal dan baik. Apa saja yang halal dimakan. Nasi halal, makan. Ya, nasi goreng halal, halal makan. Masa makan nasi goreng zalim? Makan. Ya halal makan. Ya, jangan sampai melarang yang tidak ada dalilnya. Dan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga berarti, yaitu ini cara sehat yang pertama tadi, makan makanan yang halal berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Makan, disuruh makan apa saja. Yang penting halal. Yang kedua, wala tusrifu, jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Boleh makan gorengan, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Masa tidak boleh makan gorengan? Kasihan yang jualan gorengan. Ya, kasihan yang jualan nasi goreng disebut sebagai orang-orang yang zalim. Berat loh itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah makanlah dengan adab-adab Islam. Nah, itu nasihat yang kedua. Jadi yang pertama, tidak semua herbal itu tibun nabawi. Yang kedua, tata cara makan itu sebenarnya mudah yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, wahai kaum muslimin yang ada di masjid ini dan dimanapun berada, isilah majlis-majlis ilmu dengan majlis-majlis ilmu akidah dan manhaj. Itu lebih utama dibandingkan majlis-majlis ilmu makanan, meramu makanan. Paham? Ya. Isi dengan ilmu akidah, isi dengan pelajaran manhaj, itu lebih utama dibandingkan menyibukkan diri dengan majlis-majlis yang di dalamnya 1 jam, 2 jam hanya membicarakan makanan. Karena kita hidup ini untuk apa? Beribadah, bukan untuk buat jus sehat.
Ya, kalau sesekali tidak mengapa, akan tetapi kalau dikhususkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka ini masih banyak ilmu. Al-ilmu kathir wal umru qasir. Fabda' bil ahammi fal muhim. Ilmu itu banyak, umur itu pendek, maka dahulukan yang paling penting daripada yang terpenting. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang makanan-makanan. Maka seperlunya, karena memang kita hidup bukan untuk makan, hidup untuk beribadah. Dan bagaimana kita bisa beribadah? Dengan ilmu agama yang berdasarkan akidah yang benar, manhaj yang sahih, yang lurus. Seperti itu, wallahu a'lam.